Ku tak melihat jalanmu, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ayo tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau gunung batuku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau kekeukaranku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami datang Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Salam, umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu Paskah kedua. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan COVID-19. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat Tuhan, kami undang berdiri. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan kita. Hidup yang berpulih adalah hidup yang sedia memuliakan Allah dalam setiap kesempatan yang kita peroleh. Dengan syukur, kita memuji, hai Kristen nyanyilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah. Haleluya, amin. Mari bersoraklah. Haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Sanjungmu kalismu, haleluya, amin. Walau bahayanya, haleluya, amin. Di surga yang megah kita menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian Minggu Paskah kedua ini terjadi karena kasih karunia Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kita sekalian. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal selalu beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus.
Saya juga menyapa saudara-saudara yang nanti mengikuti kebaktian siaran tunda dari rumah masing-masing, karena mulai minggu ini kebaktian secara daring diganti dengan kebaktian secara tunda yang disiarkan pada pukul 5 sore. Sehingga melalui itu kiranya kita semua tetap mampu untuk merenungkan firman Tuhan dan bersama-sama merasakan sukacita. Meskipun mungkin kita masih belum dapat mengikuti kebaktian secara ragawi di gedung gereja. Kita bersyukur saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, karena di Minggu Paskah yang kedua ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan merenungkan tema kebangkitan Kristus yang memulihkan, yang menuntun kita semua untuk memahami sebagaimana para murid lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan peristiwa kebangkitan Kristus, iman dan semangat hidup mereka kembali dipulihkan. Kiranya hal yang sama juga terus kita rasakan di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Karena dengan kebangkitan Kristus, relasi kita dengan Allah kembali dipulihkan. Dengan kebangkitan Kristus, kita beroleh kembali semangat dan pengharapan yang akan terus menolong kita semua untuk tetap berani menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saat ini saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki keheningan doa secara personal, dan pengakuan dosa ini akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam kesadaran kehidupan yang kami jalani hingga detik ini, kami sebenarnya tahu dan paham bahwa dosa membuat kami jauh dari Engkau. Juga dosa membuat fokus iman kami tidak lagi kepada Engkau, tetapi justru fokus kehidupan kami hanya kepada apa yang kami inginkan dan kami kehendaki sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Untuk itu ya Tuhan, di dalam kesempatan pengakuan dosa ini, dengan rendah hati serta membuka seluruh bagian kehidupan kami menyesali segala dosa yang telah kami lakukan tersebut. Dan biarlah dalam pengakuan dosa ini, penyesalan itu bukan hanya penyesalan semata, atau mungkin uraian tangis mata kami bukan hanya tangisan semata, tetapi sebuah penyesalan dan tangisan yang lahir dari kedalaman hati kami. Ketika kami mengingat bagaimana karya kasih pengampunan-Mu selalu ada dan mengalir dalam diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam penyesalan itu, dengan kekuatan yang Engkau anugerahkan, memampukan kami kembali berfokus di dalam Engkau. Menyadarkan kami untuk kembali berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami sadar atas segala kerapuhan diri kami. Tapi biarlah dalam kerapuhan itu, kami mampu berjuang untuk bersungguh-sungguh menghidupi hidup pertobatan kami. Tolonglah kami dengan kekuatan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia memberikan berita anugerah seperti yang ditulis di dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembah kudiranku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, tangan kasih-Mu
selalu menatang dan menopang kehidupan kami. Tangan kasih-Mu juga yang selalu menghadirkan kekuatan terbaik-Mu, yang memandu dan menuntun kami semua, untuk kami selalu dapat menemukan setiap kebenaran-Mu yang meneguhkan iman kami, kebenaran-Mu yang membuat kami bersuka cita dalam menjalani seluruh dinamika kehidupan kami. Kami bersyukur karena kesempatan pagi ini ya Tuhan, dalam segala sukacita dan semangat Paskah yang terus menggema dalam kehidupan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan akan menolong dan memampukan kami untuk dapat terus tinggal di dalam kebenaran-Mu, menghidupinya, serta mewartakan dan mewujud nyatakan dalam seluruh kesempatan yang Engkau nyatakan. Tolonglah juga hamba-Mu ini, kiranya dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di kesempatan hari ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini, memelihara dengan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seorang psikolog Korea yang bernama Jung Yul dalam bukunya berjudul Beauty of Trauma mengisahkan tentang trauma kehidupan yang ia alami ketika masa kecilnya. Trauma Yul berawal ketika usianya menginjak 11 tahun, di mana ketika itu saat ada di laboratorium sains, ia memecahkan mangkuk percobaan. Dan peristiwa itu membuat sang wali kelas Yul memasang wajah yang mengerikan dengan nada sinis dan tajam. Ia menghardik Jung Yul dengan perkataan, "Kamu lagi?" Dan akhirnya sambil berdiri kaku dan menatap sang wali kelas itu, Jung Yul tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi hardikan sang wali kelas itu. Dan rupanya saudara-saudara yang terkasih, hardikan sang wali kelas itu sangat membekas di dalam dirinya. Ketika ia mengatakan dalam buku yang ia tulisnya itu, ia mengatakan bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, ia tidak menjadi seorang yang introvert, tetapi ia suka berteman, ia suka untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya. Tetapi sejak peristiwa di laboratorium sains itu 180 derajat, Jung Yul itu ada akhirnya menjadi sosok yang sangat tertutup sekali dan ia lebih senang berada dalam kesendirian. Karena apa yang dikatakan oleh sang wali kelas tadi, hardikannya ketika ia memecahkan mangkok percobaan di dalam laboratorium yang di mana bersama dengan teman-temannya ia mengadakan percobaan, maka Yul melihat itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam dirinya dan sangat membekas sehingga Yul merasa bahwa keberadaan gurunya adalah sebuah keberadaan yang membuat kehidupannya tidak nyaman. Karena sebenarnya bagi Yul, saudara kasih dalam ceritanya itu mengatakan, mengapa pada waktu itu guru itu seharusnya bertanya, "Kamu tidak apa-apa, Nak? Tidak terluka kan?" Itu yang sebenarnya diharapkan Yul ketika peristiwa yang dialaminya itu terjadi, bukan hardikan. Karena bagi Yul dalam penelitian yang ia lakukan sebagai psikolog, sebuah hardikan ketika hardikan itu disampaikan pada seorang anak, maka tanpa disadari kerap kali hardikan-hardikan yang dilakukan oleh orang dewasa bisa menimbulkan trauma ketika hardikan itu tidak dilakukan sesuai dengan porsinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dialami oleh Yul tentang trauma dalam kehidupannya tentu juga pernah kita alami, atau mungkin saat ini kita berada dalam situasi trauma. Sebenarnya apa sih trauma itu? Trauma itu ada sebuah situasi yang atau sebuah pengalaman yang pernah kita alami di masa lalu dan itu sangat membekas sekali, baik di dalam pikiran maupun juga perasaan kita dan seluruh bagian kehidupan kita, sehingga tanpa sadar ketika trauma itu tidak disembuhkan atau ketika trauma itu tidak dipulihkan, maka dalam sikap maupun tindakan kehidupan kita, bahkan dalam perkataan-perkataan yang kita ucapkan, apa yang menjadi luka di dalam batin kita itu tanpa kita sadari bisa muncul, saudara-saudara. Seperti yang dialami oleh Yul ini. Bahwa ketika trauma di masa kecilnya itu membuat Yul ini lebih enak ketika ia ada dalam kesendirian. Ia merasa tidak perlu berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya. Karena bagi Yul percuma berkomunikasi, toh pasti dia juga akan mengalami hardikan lagi yang sama yang pernah ia alami dari gurunya itu. Dan hal-hal semacam itu, saudara yang terkasih, akibat-akibat atau dampak dari trauma itu bisa membuat kita dalam menjalani kehidupan itu berada di dalam kecemasan seperti yang dialami oleh Yul tadi. Dan dampak besarnya, saudara-saudara, kalau kita tidak berusaha atau minimal kita tidak memiliki niatan untuk menyembuhkan trauma-trauma di masa lalu yang kita jalani, maka hal itu akan membuat kehidupan kita terasa berat untuk ditapaki.
Dan rasa berat itu akan membuat kita juga terkadang meragukan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan membuat kita meragukan juga apakah Tuhan benar-benar mampu menolong seluruh kehidupan yang kita jalani. Dan itulah juga yang dialami oleh para murid saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus ketika di awal kehidupan mereka Kristus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-19, mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Injil Yohanes 20 ayat 19, kita akan melihat bagaimana situasi para murid yang dapat dikatakan hampir sama seperti yang dialami oleh Yung Yul tadi. Di sana dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ada dua keterangan penting, saudara-saudara kasih, yang membuat kita paham apa yang dialami oleh para murid saat itu. Bahwa mereka mereka berkumpul saat itu. Seperti dikatakan mereka tetap menjaga kehidupan persekutuan. Tetapi kehidupan persekutuan yang mereka lakukan itu bukanlah sebuah kehidupan persekutuan yang sehat. Karena mereka berada dalam situasi ketakutan. Itu ditunjukkan dengan kata-kata mereka berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka sadar, saudara-saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, para murid ini juga berpotensi menjadi orang-orang yang ada di dalam daftar pencarian orang. Dari kalangan para pemimpin agama Yahudi, juga mereka bisa saja berpotensi ditangkap oleh Imperium Romawi. Apalagi saat itu santer beredar sebuah isu bahwa para murid ini bisa jadi akan mencuri mayat Yesus untuk menunjukkan dan membenarkan apa yang pernah Yesus katakan ketika ia hidup, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam bayangan ancaman itulah saudara kasih, mereka ketakutan. Dan mereka juga mengalami trauma dalam kehidupannya. Karena mereka secara tidak langsung dari jarak yang jauh juga mengikuti seluruh proses penderitaan yang dialami oleh Kristus, bagaimana mereka melihat Kristus dicambuk, mereka melihat Kristus harus memanggul kayu salib berjalan melalui jalan yang cukup terjal, bagaimana Kristus ketika ada di atas kayu salib, para murid ini dari kejauhan juga melihat penderitaan yang sangat amat dalam, dan mungkin saat itu mereka merasa bisa jadi mereka tidak bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Kristus saat itu, dan itu sangat membekas sekali. Karena peristiwa penyaliban yang begitu mengerikan belum tentu dapat dijalani oleh semua orang dan setegar seperti yang Kristus jalani ketika itu. Sehingga sangat wajar saudara kasih ketika mereka menjadi takut dan mereka lebih memilih daripada berbaur kembali dengan masyarakat yang lain, mereka lebih memilih menutup diri mereka, mengunci keberadaan mereka, dan mereka tidak usah lagi berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan di dalam situasi seperti itulah saudara-saudara kasih, di sana Tuhan Yesus hadir. Dan ada satu kata penting yang pada akhirnya itu memulihkan ketakutan para murid dan membuat mereka berani kembali. Kata apa saudara-saudara kasih? Kalimat apa yang diucapkan oleh Yesus yang pada akhirnya menumbuhkan keberanian para murid? Ada di bacaan kita, saudara-saudara. Kalimat apa? Bisa diulang, saudara-saudara? Damai sejahtera bagi siapa? Bagi kamu. Kamunya para murid. Damai sejahtera bagi kamu.
Sama saudara saya kalau kita berkata shalom, saudara saya yang kasih. Kalau saya mengawali kata pembuka atau ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita atau ketika kita bertemu mungkin di perjalanan kita mengucapkan shalom Pak, shalom Bu. Sederhana saudara-saudara kata itu. Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia memang cukup panjang, damai sejahtera bagi kamu. Tapi itu adalah terjemahan dari kata shalom. Sangat sederhana dan simpel sekali. Tetapi kata atau sapaan salam damai itu damai sejahtera bagi kamu, bagi para murid dalam situasi ketakutan mereka, bukanlah sebuah perkataan yang sederhana, tetapi sebuah perkataan yang sangat berarti bahwa di sana Kristus menunjukkan bahwa para murid tidak pernah sendirian dalam menghadapi ketakutan, trauma, dan juga kecemasan dalam kehidupan mereka, dan para murid juga diajak untuk paham. Sebagaimana Kristus telah mengatakan bahwa meskipun secara fisik Kristus tidak lagi bersama dengan para murid tetap memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Dan kalimat yang diucapkan oleh Kristus itulah saudara kasih yang pada akhirnya membuat para murid sadar bahwa Kristus yang bangkit, Kristus yang telah menjadi juru selamat mereka akan selalu berada dengan para murid. Sampai 3 kali Kristus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan ketika Thomas salah seorang murid tidak percaya begitu saja, bahkan ia membutuhkan sebuah tanda bukti bahwa apakah Kristus benar-benar bangkit, dan Kristus menunjukkannya, itu membuat Thomas kembali percaya. Thomas kembali dipulihkan imannya. Thomas kembali dikuatkan pengharapannya, sehingga ia tidak lagi menjadi orang yang tidak percaya, tetapi justru menjadi kuat dan menjadi teguh kembali iman di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka belajar dari apa yang dialami oleh para murid ketika itu, bahwa ketakutan dan trauma yang menimpa para murid teratasi ketika dengan mata kepala mereka sendiri dan juga dengan pengalaman yang mereka jumpai di dalam bacaan yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Mereka melihat Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang disalibkan, yang kini hidup dan hadir di tengah-tengah kehidupan para murid. Dan kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka membawa damai sejahtera dan sukacita yang tidak serupa dengan yang diberikan dunia. Mereka punya kesempatan, saudara kasih, untuk bersekongkol dengan dunia. Ketika tekanan-tekanan ada dan hadir dalam kehidupan mereka, ketika ancaman-ancaman dan bisa jadi tawaran dari para pemimpin agama Yahudi ada, bisa membuat mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus, mereka tidak melakukan itu. Di tengah segala perlawanan dan ancaman yang tetap ada, para murid ini tetap bertahan. Meskipun awalnya mereka harus mengunci diri mereka, meskipun awalnya mereka harus berada dalam situasi takut dan cemas, mereka tetap bertahan dalam iman mereka. Karena mereka yakin dengan semua pengalaman mereka ketika Kristus masih hidup bersama-sama dengan mereka. Di sanalah pengalaman itu dipakai oleh para murid untuk mereka yakin dan percaya Kristus bangkit, Kristus ada bersama-sama dengan mereka, dan Kristus tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Dan hal itu semakin ditegaskan ketika Kristus mengembusi para murid dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan selalu mendampingi para murid untuk mereka tetap percaya dalam iman mereka, dan mereka tetap mampu untuk terus berjalan di dalam segala dinamika dan situasi kehidupan yang mereka jalani. Itulah juga yang dialami oleh Yul, saudara-saudara yang kasih. Bahwa ketika Yul berusaha untuk merawat dan memulihkan luka batin yang ada di dalam kehidupannya,
Mungkin dia tidak belajar secara langsung dari pengalaman para murid. Tetapi saya menghayati bahwa Yul dalam keyakinannya, juga dalam proses yang ia jalani, ia percaya ada Tuhan yang selalu beserta dengan dia, ada Tuhan yang senantiasa menolong dan memulihkan kehidupannya. Itu yang bisa terus kita imani untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita, saudara kasih. Bahwa ketika kita tahu Yesus telah mengorbankan dirinya dan Yesus telah bangkit bagi kita semua, di sana kita memiliki sebuah harapan baru. Di tengah segala tekanan, di tengah setiap luka batin yang mungkin saat ini masih ada di dalam kehidupan kita, kita diingatkan oleh Tuhan untuk segera memulihkan luka batin itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berani untuk menghadapi dan memproses luka batin itu, dengan cara kita berani untuk bangkit dari keterlukaan di dalam diri kita, dan juga jangan membiarkan hati kita terus terkunci bagi kehadiran karya kasih pemulihan yang selalu Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Di manakah karya kasih pemulihan itu Tuhan hadirkan? Dalam berbagai banyak cara, saudara kasih. Jika para murid lebih dari 2000 tahun yang lalu, mereka merasakan dan melihat secara langsung karya kasih yang memulihkan itu melalui tubuh kebangkitan yang ditunjukkan langsung oleh Kristus di hadapan para murid, maka kita sebagai para murid yang ada di kehidupan masa kini, karya kasih pemulihan itu dapat kita alami ketika kita terus memberserahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Mengelola setiap kehidupan kita dengan kebenaran Tuhan yang terus kita renungkan. Mengelola diri kita dengan membaca setiap pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupan mereka pun selalu mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu yang akan terus menguatkan dan menuntun kita, saudara kasih, untuk terus meyakini saat kita kecewa, saat kita sendirian, saat batin kita terluka, saat pintu-pintu kehidupan kita kunci dengan rapat dan kita tidak ingin siapapun hadir dan menjumpai kita. Bukalah pintu itu bagi kehadiran kasih Kristus. Karena kasih Kristuslah yang akan terus menguatkan kita, dan kasih Kristuslah yang akan menjamah dan memulihkan kehidupan kita, sehingga dari waktu ke waktu kita akan terus mengalami cinta kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita semua. Kristus sudah bangkit bagi kita semua. Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Kini marilah kita terus belajar untuk memulihkan setiap kehidupan kita dengan mengandalkan cinta Tuhan dalam seluruh hidup kita. Karena hanya cinta Tuhanlah yang menjadi kekuatan sejati untuk kita memulihkan setiap proses kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus selalu memberkati diri kita. Amin. Kita bersaat hening. Umat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kebangkitan-Mu menolong kami untuk terus menghayati dan meyakini bahwa kekuatan kasih-Mu selalu hadir dan memulihkan kehidupan kami. Kekuatan kasih-Mu yang selalu memberikan kami kesempatan untuk dapat memahami betapa Engkau sangat mencintai keberadaan kami dan Engkau sangat mencintai diri kami. Sehingga dalam seluruh perjalanan yang terus kami tapaki, kami tidak pernah sendirian. Kami memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang selalu merengkuh kami, baik ketika kami berada dalam titik paling atas kehidupan kami, maupun ketika kami berada di titik paling bawah, saat kami terluka, saat kami bergumul, dan bahkan saat kami tertekan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah cinta itu ya Tuhan yang terus memampukan kami semua untuk dapat belajar membagikan cinta itu kepada orang-orang yang kami jumpai di kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, dalam segala rasa syukur kami terus berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan memimpin bangsa ini dengan semua dinamika kehidupan berbangsa yang terus kami jalani bersama-sama. Kami tahu ya Tuhan, pandemi belum dinyatakan usai, tapi kami bersyukur begitu banyak bidang-bidang kehidupan yang sudah kembali berpulih. Dan kiranya dalam rasa syukur itu ya Tuhan, kami mampu bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga situasi yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Dan kiranya dalam situasi yang baik ini ya Bapa, kami tetap mampu mawas diri dan juga menjaga kehidupan bersama agar pandemi ini benar-benar dapat segera dinyatakan selesai dan kami dapat melanjutkan ritme kehidupan semula kami seperti sedia kala. Saat ini kami juga bersyukur untuk kehidupan bergereja kami. Terima kasih ya Tuhan ketika Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan kebaktian secara hybrid, baik secara ragawi maupun juga melalui metode siaran tunda yang akan ditayangkan di pukul 5 sore. Kami tahu ya Tuhan bahwa inilah cara yang dapat dilakukan oleh gereja-Mu sebagai wujud nyata untuk berpartisipasi dalam setiap upaya-upaya pemulihan yang kami lakukan di masa pandemi ini. Meskipun ibadah ini tetap masih kami lakukan dengan penerapan protokol kesehatan, tapi kami percaya bahwa semangat iman kami tetap ada, semangat untuk terus menjaga hidup persekutuan akan mampu untuk terus kami gelorakan dalam seluruh perjalanan kehidupan yang kami tapaki. Kami bersyukur juga pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kebaktian anak secara ragawi telah dapat kembali dilaksanakan. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu setiap usaha dan persiapan yang dilakukan oleh kakak-kakak PJA bukanlah sebuah hal yang mudah. Mereka harus memastikan seluruh penerapan protokol kesehatan tetap harus dijalankan dalam penerapan baktian ragawi ini. Oleh karena itu kami bersatu hati berdoa, kiranya Engkau terus menjaga anak-anak kami, menjaga juga setiap kami ya Tuhan, supaya dalam setiap pelaksanaan kebaktian ragawi, bukan hanya sukacita yang kami dapatkan, tetapi kami juga terus beroleh rasa aman yang kami tahu dan percaya semuanya itu berasal dari Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk segala pergumulan gereja dan pelayanan ya Tuhan, terkhusus dalam pelayanan pendidikan Yayasan Kristen Petra Madiun.
Kami bersyukur ketika Engkau mempercayakan pelayanan ini dalam kehidupan bergereja kami. Tetapi kami ingin tetap berserah penuh di dalam kasih dan kehendak-Mu, serta ingin belajar ya Tuhan, untuk mengelola dengan bijaksana yayasan pendidikan ini, supaya melaluinya kami dapat berkontribusi dalam ikut mencerdaskan pendidikan di negara ini, dan kami melalui pelayanan pendidikan di Yayasan Kristen Petra Madiun, menolong setiap anak yang bersekolah di sana untuk memperoleh bekal-bekal ilmu yang terbaik yang akan memandu mereka untuk mencapai masa depan yang telah Engkau rencanakan. Untuk itu kiranya Engkau mengetuk setiap hati kami ya Tuhan, dan Engkau memberikan semangat dalam kehidupan kami bersama, supaya segala kebutuhan, biaya operasional, dan biaya-biaya yang lain, juga kebutuhan-kebutuhan, dukungan-dukungan yang lain ya Tuhan, dapat terus kami berikan sebagai upaya nyata kami sebagai gereja-Mu di dalam menseriusi pelayanan pendidikan di Yayasan Kristen Petra Madiun ini. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat untuk Ibu Sumiatun Mambela, Bapak Dwi Santoso, Bapak Daniel Misadi, Bapak Gunawan, Ibu Pulu, Ibu Bowan, dan Ibu Marsina, serta Bapak Edi Winarno ya Tuhan, yang saat ini ada di dalam masa pemulihan mereka. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati dan menolong saudara-saudara kami ini ya Bapa, supaya dalam kelemahan dan pemulihan yang mereka alami, mereka dapat terus merasakan uluran tangan kasih kekuatan-Mu, dan mereka tetap memiliki semangat dalam menjalani kehidupannya. Kiranya Engkau juga akan terus memberkati setiap anggota keluarga yang dengan sabar dan setia merawat dan mendampingi mereka. Kiranya cinta kasih-Mu yang akan selalu menguatkan dan memimpin langkah kehidupannya. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada pekan ini merayakan pertambahan usia dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Saudara Yosi Andrianus Wawa, kami berdoa untuk Ibu Veronica Permana, Bapak Bambang Rianto, Ibu Sulastri, Bapak Mangambit Simanjuntak, Ibu Tukmini, Saudari Aprilia Canu, dan Bapak Tony Utama Kristianto. Kami bersyukur atas seluruh kesempatan dalam kehidupan mereka, untuk mereka memperoleh kembali 1 tahun perjalanan dalam kehidupannya. Kiranya Kau selalu memberkati dan menyertai keberadaan hidup mereka dengan segala harapan dan cita-cita yang dibangunnya, agar dalam seluruh perjalanan hidup yang mereka jalani, mereka dapat terus melihat bagaimana karya kasih-Mu merengkuh dan menyemangati perjalanan hidupnya. Kami saat ini juga ingin menyerahkan ya Tuhan, kan setiap pergumulan dan perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu ketika pergumulan itu ada, pergumulan itu menjadi sebuah cara-Mu dalam membentuk diri kami. Pergumulan-pergumulan yang kami alami juga menjadi sebuah cara kami untuk belajar memahami apa yang sebenarnya Engkau kehendaki melalui kehidupan yang kami jalani. Untuk itu kami memohon kiranya kekuatan-Mu yang hadir dan memampukan kami semua, supaya kami dapat berproses dengan setia dalam segala pergumulan itu, selalu mengandalkan hikmat-Mu dan tetap meyakini dalam pergumulan itu iman kami kuat dan iman kami selalu terjaga oleh kekuatan-Mu. Kami juga ingin menyerahkan seluruh kesehatan kami ya Tuhan, di tengah situasi dan cuaca yang masih cenderung berubah-ubah ini. Kiranya Engkau yang akan terus menolong dan menjaga kami semua, supaya kami dapat merawat dan menjaga kesehatan kami dengan sebaik-baiknya. Jikalau sebentar lagi kami akan berpisah dan kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, kiranya damai sejahtera dan cinta-Mu yang akan selalu menolong dan melindungi perjalanan kami. Inilah setiap doa kami ya Tuhan, yang kami ungkapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Seperti tertulis dalam Mazmur 128 ayat 20 sampai 21 tertulis, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji. Mari puji Raja Surga. Persembahan bawalah diterusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang terhormatnya bagi umat dalam hidup ini selamanya, panjang sebermartabat. Puji Dia, dan setianya aja. Siapa kita nyata, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya semasa. Umat Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami umat-Mu bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas penyertaan Tuhan hingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Hingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, persembahan ucapan syukur kami urapi Tuhan hingga dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkati Tuhan hidup dan kehidupan kami di setiap waktu. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih setia-Mu. Tuhanlah sumber kehidupan dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemarannya maka lenyap dan yang saat ku berserah dan menjadi miliknya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Tritunggal. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai dan penyertaan Allah Tritunggal memberkatimu untuk senantiasa mengalami pemulihan-Nya sehingga engkau mampu menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Haleluya. Amin.